Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to tutorial PLC. Ya, pada video kali ini kita akan sharing-sharing ya. Kita nggak akan belajar PLC ya gitu, tetapi di sini saya akan sharing apa itu tentang World Scale Industrial Control, atau kalau di Indonesia itu menyebutnya kita LKS Industrial Control kayak gitu ya. Oke, langsung saja masuk ke videonya. Check it out. Oke, jadi untuk LKS Industrial Control itu peserta diharuskan untuk merakit sebuah panel dan memprogramnya kayak gitu ya. Dan ini adalah dokumentasi ketika di Provinsi Jawa Timur kayak itu. Sebenarnya untuk LKS sendiri itu ada mulai dari tingkat kabupaten ya. Berhubung zaman saya itu nggak ada, jadi langsung ke tingkat provinsi. Terus untuk ini adalah dokumentasi ketika saya berlomba di tingkat nasional. Ini lebih tepatnya di Serpong, di Tangerang dulu kayak gitu ya. Terus setelah juara nasional, alhamdulillah, dan ini adalah dokumentasi ketika saya berlomba di Kazan ataupun di Rusia. Oke, untuk detail industrial control kita bisa masuk di test projectnya dulu. Kita lihat apa aja yang dilombakan kayak gitu ya. Jadi ini adalah member area di WorldSkill. Kalau kita sudah terdaftar itu kita masuk ke member areanya kayak gitu ya. Kita lihat di competition documentation kayak gitu ya. Kita lihat di sini ada beberapa WorldSkill ya dari beberapa tahapan penyelenggaraan kayak gitu. Saya kemarin ikut yang di WorldSkill Kazan 2019 kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di test projectnya kayak gitu. Kita masuk ke test project, nanti kita akan tahu nih apa aja yang dilombakan kayak gitu ya. Nah, di sini ada itu di skill 19 untuk industrial control ya, atau bisa kita kontrol F. Misalkan industrial control, nah, maka akan ketemu nih untuk soal yang dilombakan kemarin kayak gitu ya. Ini kan kita coba untuk download kayak gitu ya teman-teman, nanti akan tahu untuk dalam dari industrial control itu apa aja. Sebenarnya ada main project, kemudian ada fault finding kayak gitu ya, terus juga ada yaitu programming dan circuit design kayak itu. Jadi ada 4 modul. Nah, ini adalah dalamnya. Jadi ada modul A, modul B, dan C dan D itu ya. Modul A ini berisi tentang main project. Nanti untuk detailnya akan saya tunjukkan ketika di video saya ketika praktek itu ya. Modul B ini berisi tentang untuk fault finding kayak gitu ya. Kemudian untuk modul C ini untuk circuit design, dan modul D ini untuk programmingnya kayak gitu. Oke, langsung saja ke video saya untuk detail dari masing-masing modul ini kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah ketika saya melakukan circuit design ya. Jadi kita memahami gambar, kemudian nanti kita diharuskan membuat sebuah rangkaian kayak gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu selesai, kita mulai melaksanakan main project. Nah, ini kita mulai membaca gambar, kemudian ini memulai proses mekanik ya kayak gitu, seperti cutting wiring duct, cutting wall duct, dan lain-lain sesuai dengan standar yang ada. Setelah itu semua terpotong, lah ini dirapikan kayak gitu ya, debari proses. Terus kemudian juga kita membuat base panel. Jadi setelah semua terpotong, maka kita harus assembling kayak gitu ya untuk part-part panelnya. Dan ini adalah salah satu contoh ketika base panel selesai, maka kita mulai assembling part-part untuk ditempelkan di wall ataupun tembok kayak gitu ya. Ini saya lagi proses untuk melepas ataupun memasang part junction box. Dan lihat di sini juga ada kompetitor dari Jepang kayak gitu ya, dia lagi membuat base panel. Untuk urutan prosesnya bebas kayak gitu ya. Kalau saya tadi kan base panel sudah selesai duluan. Nah, ini kompetitor Jepang masih membuat base panel kayak gitu ya. Jadi semuanya itu tergantung kompetitornya masing-masing, tetapi nanti ditargetkan dalam beberapa jam itu harus finish sesuai dengan kriteria yang ditentukan seperti itu teman-teman. Di sela-sela proses mekanik tersebut lah kita diberi modul B nih tentang fault finding ya. Jadi kita dikasih trouble, dikasih 5 trouble, entah itu short circuit ataupun open circuit kayak gitu ya. Kita disuruh mencarinya, tidak boleh membuka wiring duct ataupun rangkaian kontrol ini. Kita harus mendeteksi secara fungsi melalui pengecekan dan gambar kayak gitu ya. Kemudian kita tes menggunakan multitester apakah trouble tersebut berada di area tersebut atau enggak kayak gitu ya. Jadi
kita udah capek proses mekanik, kemudian kita dihadapkan dengan beberapa trouble pada modul fault finding kayak gitu ya. Ini berlangsung selama 1 jam. Setelah itu baru kita lanjut ke proses mekanik lagi seperti itu. Nah, ini adalah proses mekanik dilanjut lagi setelah melakukan fault finding ataupun troubleshooting kayak itu teman-teman ya. Ini bisa dilihat untuk yang video ini lagi proses pemasangan junction box kayak itu ya. Waktu sudah 3 jam lebih, 3:42an kayak itu teman-teman ya, sudah berhasil membuat base panel, kemudian sudah drilling panel dan sudah terpasang beberapa part di wall kayak gitu teman-teman. Setelah pemasangan part mekanik selesai, lah ini kita lanjut lagi untuk wiring kayak itu ya. Ini wiring panel sudah selesai. Ini lagi proses cabling kayak itu ya, memasang konektor I/O atau aktuator yang ada di luar untuk dipasangkan ke panel kayak gitu. Nah, setelah itu barulah programming proses dimulai kayak itu teman-teman ya. Jadi setelah mekanik selesai, kemudian elektrik selesai, barulah sebelum programming sebenarnya ada proses commissioning kayak gitu ya. Setelah commissioning dinyatakan lulus, barulah kita memulai untuk proses pemrograman kayak gitu. Untuk proses pemrogramannya sendiri ini berbentuk dalam flowchart yaitu teman-teman ya. Jadi dalam bentuk flowchart kita harus bisa mentranslate ke dalam bentuk program. Untuk bahasanya sendiri bebas, teman-teman bisa menggunakan ladder diagram, kemudian STL, FBD, itu tergantung programmernya masing-masing kayak gitu ya. Yang penting itu fungsinya sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada flowchart seperti itu. Ya mungkin itu serangkaian dari industrial control teman-teman ya. Ada main project, kemudian fault finding, service design, yang terakhir programming ini kayak gitu ya. Ya itu yang sudah saya lakukan mulai dari 2014 hingga 2019 kemarin, dari tingkat provinsi hingga di Gasan di Rusia kayak gitu teman-teman ya. Dan ini juga ada foto ketika saya bersama tim yang berkunjung ke Istana Presiden. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman kayak gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.